Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linsyah Alicia, absen 13 dari kelas 10 Manajemen Perkantoran, ingin membacakan cerita Hari Pemburuan bagian 17, Ibrahim Rindu Allah. Berita tentang seorang anak muda dengan semangat menyala-nyala dan gagah berani melecehkan tuhan-tuhan rendahan yang selama ini disembah-sembah oleh warga Babilona benar-benar telah membuat gempar seluruh warga. Karena seruan Nabi Ibrahim ini, mereka benar-benar merasa terpukul dan sakit hati oleh kelancangan anak muda tadi. Kemudian menyatakan kekecewaannya dalam setiap kesempatan, baik itu di pertemuan-pertemuan warga, di pasar, di jalan, dan pusat-pusat keramaian. Bahkan berita ini juga telah sampai di telinga kerajaan. Para penasihat dan orang-orang terdekat Raja Namrud berusaha untuk memberitahukan pada sang raja. Namun Raja Namrud bukannya tidak mau untuk menindak tegas pemberontak pada tuhan-tuhannya ini, tapi saat ini ia sedang sibuknya untuk mempersiapkan sebuah perayaan tahunan yang disebut sebagai Hari Pemburuan. Raja Namrud adalah raja yang senang memaksakan kehendak. Apa yang menjadi kesenangannya juga harus disenangi oleh warganya. Sebenarnya masalah pemburuan ini tidak setiap warga suka, tetapi karena ini adalah hobi sang raja, maka dengan sendirinya rakyat harus menyukainya. Bahkan acara pemburuan ini diformalkan dalam tradisi tahunan yang disponsori oleh kerajaan Babilona. Ketika pemburuan ini berlangsung, mereka biasa menempuh waktu beberapa hari. Tentu saja mereka akan menginap di hutan. Selama menginap di hutan itu, urusan perutnya ditanggung oleh kerajaan. Sebenarnya ini adalah tradisi yang memakan banyak biaya. Namun karena sang Raja Namrud sendiri yang suka, maka uang berapapun akan dikeluarkan untuk menjamu rakyatnya. Ada kenikmatan tersendiri dalam berburu di hutan, yakni pada saat mengejar hewan-hewan dan pada saat panah yang kita tembakkan atau kapak yang kita lemparkan mengenai hewan buruan. Dan puncak kenikmatan itu ketika mereka bisa membawa pulang hasil buruan, kemudian memasaknya bersama-sama di alun-alun yang luas, lantas memakannya bersama-sama untuk seluruh warga kota. Mereka akan kembali dengan sorai penuh kemenangan seolah-olah baru saja pulang dari medan perang. Dan para pemburu adalah prajurit-prajurit gagah yang telah mengalahkan musuh. Karena alasan inilah tradisi buruan akan selalu mereka nanti-nantikan. Bahkan setiap tahun biaya persiapan makin membengkak, makanan dan minuman yang disediakan pun makin mewah. Siapapun akan merasa senang bisa menghadirinya. Setidak-tidaknya untuk mereka yang tidak bisa berburu bisa menikmati kesenangan yang lain, yakni makan enak. Karena alasan ini pula, Raja Namrud mengabaikan urusan yang sebenarnya lebih penting. Ia tidak sadar bahwa sebuah kekuatan besar sebentar lagi akan menggerogoti dirinya. Dikiranya ia merasa aman dengan singgasananya karena setelah 20 tahun berlalu, ternyata ramalan akan datangnya anak kecil yang akan merebut mahkotanya tidak terbukti. Tetapi desakan dari para nasihat ini terus dilakukan. Apalagi setelah melihat bahwa anak muda itu telah dengan lancang menasihati Azar, tokoh paling penting dalam bidang keberhalaan. Mereka berusaha menghasut dan menganggap keberadaan anak muda ini menjadi mencemaskan dan penuh dengan ancaman besar. Anak itu bernama Ibrahim Paduka, kata salah satu seorang penasihatnya. Raja Namrud hanya berdeham. Bertanda minatnya kurang untuk mengurusi hal-hal seperti ini. Ia sangat berbahaya, Paduka. Ia berani melecehkan tuhan-tuhan kita yang telah kita sembah selama bertahun-tahun, kata penasihat itu lagi. Seberapa ya? Penasihat itu tidak bisa menjawab, tetapi kemudian ia mengalihkan ke masalah lain. Dengan beraninya ia menasihati Azar. Penasihat itu mencoba mengukur tingkah bahaya dari keberaniannya untuk menasihati orang nomor satu dalam masalah keberhalaan. Benar, Azar, tanya Raja Namrud, mengalihkan pandangan kepada Azar yang saat ini terus saja tertunduk. Iya, Paduka, angguk Azar. Namun Paduka jangan khawatir, anak muda itu sudah kuusir. Ia tak akan membuat bahaya lagi, kata Azar berusaha menenangkan Raja Namrud agar ia tidak berusaha banyak berpikir tentang sesuatu yang belum saatnya dipikirkannya. Azar yang telah memahami sifat Raja Namrud tahu apa yang menjadi perhatian sang raja. Sebagai seorang penjilat dan yang baik, ia harus pandai-pandai membaca pikir raja itu, kemudian mendahulukan apa yang menjadi perhatian rajanya dan melaksanakan kehendaknya dengan ketaatan yang penuh. Baiklah, Azar sudah mengatakan kalau anak itu tidak berbahaya, maka kita pun tak perlu mengkhawatirkannya. Nanti jika anak itu berulah lagi, berulah
kita akan mengambil tindakan kepadanya, janji Raja Namrud. Setelah itu, pembicaraan kembali beralih pada masalah-masalah hari pemburuan yang tinggal besok hari persiapannya. Saat matahari terbenam, mereka akan berangkat. Untuk itulah, Raja Namrud berusaha memeriksa lebih rinci persiapannya untuk memastikan semuanya benar-benar telah matang dan siap sedia. Pada saat sendirian, Raja Namrud pun diam-diam terus berpikir tentang perkataan para penasihat tadi. Apa yang dikatakan penasihatnya membuatnya gelisah, resah, bahkan tiap kali hendak dilupakannya masalah itu, namun ia teringat dengan sendirinya. Apa mungkin dia adalah anak yang diramalkan oleh pendeta dan akan merebut mahkota dari kepalaku? Kata Raja Namrud sambil memegangi mahkotanya yang megah itu. Tidak, tidak boleh. Ini tak boleh terjadi. Bukan anak itu. Sudah tak ada lagi ancaman. Tak ada lagi bahaya. Anak itu sudah terbunuh puluhan tahun lampau. Batin Raja Namrud sendiri. Ia ingin meyakinkan dirinya sendiri kalau keadaan aman, tak ada lagi ancaman, tak ada lagi bahaya. Sebab ia yakin sekali kerja para Algojo dan orang-orangnya sangat rapi dan merata. Tak ada seorang anak laki-laki pun bisa lolos dari jebakannya. Ia berusaha menggunakan dengan mengingat-ingat semua kinerja yang pernah dilakukan oleh Algojo-nya. Ya sudahlah, aku yakin tak ada masalah. Lebih baik aku bersiap-siap mempersiapkan senjataku untuk berburu. Raja Namrud berusaha menimbun kekhawatirannya dengan masalah lain. Ia seolah-olah hendak menutupi kenyataan akan ada bahaya yang mengancamnya. Ia tak mau memikirkan masalah pemberontak ini lagi. Ia tak ingin kesenangannya terganggu gara-gara pikirannya bercabang-cabang memikirkan masalah yang belum waktunya dipikirkan. Dakwah Nabi Ibrahim terus berjalan, namun tak seorang pun menanggapinya. Bahkan mereka kerap kali menjawabnya dengan cercaan dan caci maki. Ibrahim berusaha untuk pantang menyerah dan pantang putus asa. Nabi Ibrahim sama sekali tak membalasnya dengan caci maki yang sama. Ia paham bahwa kaumnya ini telah terjerumus dalam lembah kebodohan yang dalam, sehingga tak perlu ditanggapi dengan kekerasan. Ia banyak bersabar dan menerima semua perlakuan mereka dengan lapang dada. Maklum, mereka tidak tahu, jadi mereka melakukan pertentangan yang keras kepadanya. Kelak jika mereka tahu, tentu perilaku mereka tak akan sekeras ini. Sesungguhnya Nabi Ibrahim saat ini telah mencari cara bagaimana agar menyadarkan kaumnya ini dengan cara yang lebih baik. Mata dan telinga mereka menerima dakwahnya ini dengan penuh kesadaran utuh. Sebab selama ini diakuinya bahwa berdakwah utuh, sebab selama ini diakuinya mengalami kebuntuan, bahkan menyebabkan debat kusir yang tak berujung pangkal. Maka di tengah kebuntuannya untuk memikirkan cara yang lebih baik dalam berdakwah, tiba-tiba ia mendengar rencana dari kaumnya untuk mengadakan upacara berburu yang harus diikuti oleh seluruh warga kota. Tiba-tiba Nabi Ibrahim seperti menemukan sesuatu. Matanya berbinar bertanda isi cemerlang. Akhirnya inilah saat yang kutunggu-tunggu, batinnya. Keesokan harinya, ketika semua orang sedang siap-siap, mereka melihat Nabi Ibrahim sama sekali tak melakukan apapun untuk persiapannya. Banyak orang yang melihat tingkah laku Nabi Ibrahim itu dengan kasak kusuk. Nabi Ibrahim yang selama ini dikenal sebagai seorang pemberontak pada Tuhan-Tuhan mereka, pemberontak ini wajib dilakukan oleh seluruh warga kota. Hai Ibrahim, mengapa kau tak bersiap-siap berburu? Tanya salah seorang warga. Aku sedang tidak enak badan. Aku merasa berat untuk berjalan. Kepalaku pening jika dipakai untuk berjalan jauh. Lebih baik aku menunggu saja, jawab Nabi Ibrahim. Orang yang melihat ini sama sekali tak curiga dengan keberadaan Nabi Ibrahim. Bahkan ada yang di antara mereka yang berceletah. Baiklah, kalau memang dia tidak mau ikut juga tak masalah, daripada nanti desainnya banyak menyusahkan orang. Lagi pula siapa tahu penyakitnya itu suatu penyakit menular sehingga kita semua bisa terkena penyakitnya. Apa yang dikatakan mereka ini sebenarnya bernada penghinaan, saking bencinya mereka kepada Nabi Ibrahim. Mereka tidak mau bergaul dengan Nabi Ibrahim, bahkan untuk bersentuhan atau melihat sosoknya saja rasanya sudah muak. Maka menjadi suatu kebetulan jika Ibrahim tidak mau ikut karena bisa mengagumkan mereka dalam berburu. Mereka kemudian meninggalkan Ibrahim dalam keadaan sendirian. Mereka sama sekali tak mengetahui apa sebenarnya yang tersimpan dalam kepala Ibrahim. Maka di atas pembaringannya Ibrahim menunggu sampai seluruh penduduk kota seperti Babel, Nineveh, dan Ur berangkat ke hutan. Dari balik jendela ia bisa mengintip manusia berarak-arak menuju hutan. Mereka berombong-rombongan membawa tenda, mengikut sertakan kuda dan unta yang dimuati dengan berbagai macam barang. Rombongan paling depan adalah raja dan segenap prajuritnya menaiki kereta kuda berlapis emas. Kemudian diikuti belakangnya adalah
para penggawa kerajaan, para prajurit, dan seluruh pejabat teras kerajaan, bahkan dari yang berderajat tinggi sampai yang terendah. Kemudian semua ikut serta dalam pemburuan. Terakhir dari rombongan itu adalah rakyat jelata yang berjalan kaki mulai dari laki-laki dewasa, orang tua, hingga para perempuan dan anak-anak. Tak ketinggalan pula mereka yang masih dalam gendongan diajak ikut serta pula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.